warahmatullahi wabarakatuh. Ya, solih dan solihah, sebelum pelajaran dimulai, Ustadz minta ketua kelasnya disiapkan terlebih dahulu. Ya, silakan. Kita mulai agenda pelajaran PAI ini dengan bersama-sama dengan doa baca surat Al-Fatihah dan doa belajar, ya. Wahid itnani talata ta'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an fi hadzal yaum? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semuanya tetap terus sehat semuanya, ya, dan tentunya semangat terus untuk belajar, ya. Baik, sebelum kita mulai, Ustadz mau absen terlebih dahulu. Nah, coba hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Coba, siapa? Gak ada, ya? Oke, gak ada, lengkap semuanya. Berarti kita bisa mulai agenda pembelajaran pada hari ini, ya. Nah, dan untuk menambah semangat kita pada hari ini, mari Ustadz mau coba cek semangatnya, ya. Nah, coba sekarang kalau Ustadz Dendi bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, 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 semangat, Allahu Akbar. Nah, gitu, ya. Coba Ustadz Dendi mau cek, ya. Nah, kita coba satu kali dan langsung semangat. Jawabnya harus kompak, ya. Ya, 1, 2, 3. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat. Allahu Akbar. Masya Allah. Tepuk tangan. Masya Allah, ya. Ya, semoga kita semua sudah bersemangat dan antusias, ya. Semangat, antusias, konsentrasi, ya, dalam mengikuti pembelajaran PAI pada hari ini. Baik, teman-teman solih dan solihah, pada hari ini Ustadz Dendi ingin menjelaskan, memberikan materi tentang iman kepada Allah. Tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan kita lebih jauh tentang materi ini, Ustadz Dendi mau memutar video terlebih dahulu, ya. Kalian simak baik-baik. Nah, ya, kita lihat, ya.
lebih besar dari matahari. Ya, baik. Tadi kita sudah menonton video yang Ustadz putar tadi ya. Tadi tentang manusia, lalu di zoom out lagi lebih jauh lagi sampai menjadi planet bumi. Setelah itu menjadi banyak planet-planet ya, dari Saturnus, Neptunus, Jupiter ya, sampai matahari ya. Matahari, terus ada lagi yang lebih besar lagi ya, planet-planet lainnya yang lebih besar dari matahari, dan lebih besar lagi, lebih besar lagi. Nah itu ya. Jadi Ustadz mau tanya, jadi siapa yang menciptakan sistem tata surya sebesar itu? Pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah baik, sekarang apa hubungannya tentang materi kita pada hari ini ya, yaitu iman kepada Allah ya. Nah coba sekarang Ustadz mau lihat dulu nih, di share dulu tentang materi yang pertama. Yang pertama Ustadz Dendi mau tanya dulu, apa itu iman? Ada yang tahu? Ya, betul sekali ya. Jadi iman itu artinya adalah percaya ya, percaya atau meyakini ya. Nah, terus apa iman kepada Allah? Iman kepada Allah berarti mempercayai atau meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Meyakininya dalam apa? Ya, mengamal. Coba kita lihat di cabang-cabangnya nih, diikrarkan dengan lisan ya, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan ya. Jadi nggak cukup dengan mengucapkan saya percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak diamalkan dalam beribadahnya ya. Jadi harus ada dua ya, diikrarkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Coba kita lihat lagi. Nah, arti iman kepada Allah berarti apa tadi yang Ustaz jelaskan? Meyakini bahwa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa lagi? Meyakini semuanya ya, semuanya pasti Allah yang menciptakannya ya, tidak terkecuali mau batu, pohon ya, semuanya, bahkan sampai planet-planet di luar angkasa di sana itu Allah yang menciptakan ya. Semua yang ada dalam ini, di alam ini tidak luput dari penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa lagi? Dan ketika kita beriman, pastinya kita harus meyakini bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi begitu. Lanjut di slide berikutnya. Di sini ada tauhid ya. Tauhid dibagi 3 teman-teman solih solihah. Apa itu tauhid? Nah, sekarang Ustadz mau tanya lagi. Tauhid. Ada yang tahu tauhid? Ya, betul. Tauhid itu artinya mengesakan ya, mengesakan. Tauhid adalah mengesakan. Mengesakan siapa? Mengesakan Allah ya. Nah, mengesakan itu dibagi menjadi 3 teman-teman ya. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada yang namanya tauhid asma wa sifat ya. Nah, sekarang Ustaz mau jelaskan dulu nih. Tauhid rububiyah, apa itu tauhid rububiyah? Ya, tauhid rububiyah itu adalah meyakini atau mengesakan Allah dalam bentuk meyakini semuanya itu ciptaan Allah. Terus apalagi? Rezeki yang kita punya semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan yang kita dapatkan sekarang itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi semuanya itu milik Allah ya.
Nah, terus apalagi menciptakan jin dan manusia, terus apalagi matahari, bahkan sampai planet-planet tadi ya, yang Ustadz putar tadi di video, itu semuanya ciptaan Allah. Kita harus meyakini itu ya. Itu namanya tauhid rububiyah. Selanjutnya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam bentuk ibadah ya. Nah, contohnya adalah kita melaksanakan sholat, kita berdoa, melaksanakan zakat, ya itu semuanya merupakan pengesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ibadah. Selanjutnya pengesaan Allah tauhid yang namanya asma wa sifat, yaitu asmaul husna, nama-nama yang baik. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah yang ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya itu semuanya yang ada di asmaul husna, nama-nama yang baik ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita imani. Seperti itu teman-teman ya. Lanjut kita ke materi berikutnya, yaitu syirik. Nah, apa ini syirik nih? Ya, syirik itu adalah menyekutukan Allah ya. Menyekutukan Allah ternyata ada dua juga teman-teman ya. Ada dua bagian. Yang pertama ada syirik besar, lalu ada syirik kecil. Syirik besar itu seperti apa? Syirik besar itu contohnya adalah meyakini adanya Tuhan yang menciptakan ya. Contohnya seperti dewa ya, meyakini bahwa dewa semuanya ini ciptaan dari dewa ya. Terus semuanya ini ada ciptaan dari jin ya. Nah, ini nggak boleh ya. Selanjutnya apa? Menyaingi Allah dalam hal ibadah ya, seperti menyembah patung, menyembah pohon, menyembah jin, menyembah berhala. Nah, itu nggak boleh lah, semuanya nggak boleh kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya contoh-contoh syirik kecil. Nah, contohnya ini adalah bersumpah kepada selain Allah ya. Jadi kita nggak boleh tuh ya bersumpah mengatasnamakan selain Allah. Apa contohnya? Demi apa? Demi Allah, demi Allah, demi Rasulullah ya, nggak boleh. Hanya cukup demi Allah ya, demi Allah saja itu sudah cukup untuk membuktikan kebenaran dari seorang muslim ya. Lanjut, apalagi nih? Beramal atau beribadah hanya karena ingin dipuji oleh manusia. Ternyata hal-hal yang seperti itu adalah termasuk dari syirik kecil. Ibadahnya bukan karena Allah ya, tapi karena ingin dipuji manusia ya. Kita ngaji ingin dipuji manusia biar suaranya dibilang bagus ya. Apalagi contohnya baca rajin sholat biar dibilang anak yang solih ya. Nah, jadi kita itu harus beribadah dengan ikhlas ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Lanjut, sekarang contoh syirik. Nah, contoh syirik ini banyak ternyata ya. Ada yang menyembah berhala yang tadi bisa jelaskan, meminta tolong kepada dukun atau paranormal ya. Nah, ini nggak boleh ternyata teman-teman ya. Nggak boleh kita meminta sesuatu, meminta tolong ya kepada dukun, meminta tolong kepada paranormal ya. Nggak boleh yang seperti itu ya. Berarti itu bukan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, jadi itu hal-hal yang tidak boleh. Memohon, selanjutnya apa? Memohon atau berdoa kepada selain Allah, yaitu kepada malaikat ya, kepada nabi, bahkan kepada nabi ya. Terus apalagi? Kepada jin apalagi ya. Nah, dan lain-lainnya. Pokoknya semuanya tidak boleh kita meminta sesuatu kepada sesuatu yang bukan kepada Allah. Nah, selanjutnya apa? Percaya kepada hari sial. Gak boleh keluar hari ini, gak boleh keluar hari itu, nanti kamu kecelakaan. Wah, gak boleh ya yang seperti itu ya. Itu termasuk dari syirik. Nah, lanjut apalagi? Percaya sama angka-angka yang sial. Kamu gak boleh di angka ini, gak boleh di angka 13, gak boleh di angka sekian. Nah, itu gak boleh ya. Nah, itu namanya kamu percaya ya. Berarti itu namanya percaya kepada hal-hal yang
yang syirik ya, nggak boleh yang seperti itu ya. Lanjut, percaya kepada ramalan bintang ya atau zodiak, seperti contohnya ada Aries, contohnya ya Aries, Gemini, Virgo, Pisces ya dan lain-lainnya. Itu nggak boleh kita percaya ya, karena kalau kita percaya berarti kita nggak percaya dong dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu ya. Lanjut, nah sekarang kita ada di slide terakhir. Bahaya syirik. Bahayanya syirik itu apa sih teman-teman ya? Nah jadi bahayanya itu adalah yang pertama, bahaya syirik itu adalah termasuk dosa besar. Kenapa? Kenapa ini bisa disebut dosa yang besar? Karena jika sampai meninggal, ketika kita meninggal tapi belum sempat untuk bertaubat kepada Allah dari dosa yang syirik, maka dosanya ini tidak akan diampuni, kekal di neraka teman-teman ya. Nauzubillahi min dzalik. Lanjut, pertanyaan selanjutnya apa? Menghilangkan amal baik yang ada di dunia ya. Jadi nggak boleh yang namanya syirik. Selanjutnya, pelakunya akan kekal di neraka. Bukan yang tadi Ustaz sebutkan ya, kekal di neraka. Nah, selanjutnya apa nih? Kualitas amalan seseorang dilihat dari amal solih ya. Nah, jadi ketika kita melakukan amal solih yang banyak, tapi ada kita percaya dengan hal-hal yang syirik, maka amal-amal yang solihnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang kekal di neraka karena dosa syirik ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai sini Ustadz menjelaskan. Ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz? Nggak ada ya? Oke, alhamdulillah semuanya jelas ya. Kalau semuanya sudah jelas, berarti sekarang sebelum Ustadz tutup, Ustadz ingin memberikan tugas kepada kalian ya. Tugasnya apa? Tugasnya sekarang kalian silahkan kalian membentuk kelompok sebanyak 5 orang ya. Ya, jadi silahkan. Tapi akhwat dengan akhwat, ikhwan dengan ikhwan ya. Laki-laki dan perempuan itu terpisah, nggak boleh dicampur ya. Nah, semuanya 5 orang ya per kelompok. Tugasnya apa? Membuat presentasi ya, apa saja hal-hal yang bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan hal-hal apa saja yang bisa mengurangi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya. Jelas ya teman-teman ya? Oke, baik. Langsung saja, kalau semuanya sudah jelas, kita langsung tutup ya pembelajaran PAI kita pada hari ini. Silakan dirapihkan bukunya, kita langsung berdoa. Nah, kita tutup pelajaran ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.